Nah, apakah dalam undang-undang atau rejim TPPU juga mengenal istilah atau perampasan bisa sebetulnya merampas hasil tindak pidana yang kemudian bisa merampas aset yang kemudian setara dengan hasil tindak pidana yang diperoleh. Misalnya saya ambil ilustrasi, ya Pak ya. Ada salah satu keluarga dari pelaku aktif dari TPPU, kemudian menerima transferan tadi contohnya kan, menerima kemudian dihabiskan, katakanlah 10 miliar, ini contoh ya. 10 miliar tadi habis, itu habis dihabiskan, kemudian ada aset lain kira-kira yang kemudian dibeli, ya mungkin belum bisa identifikasi apakah betul dari hasil 10 miliar ini atau tidak. Tapi kemudian uang hasil tindak pidana tadi dihabiskan oleh kerabat pelaku TPPU itu. Tapi kemudian ada aset-aset yang kemudian dibeli pada periode itu, tapi kemungkinannya atau belum bisa dipastikan betul nih apakah itu berasal dari hasil kejahatan atau dari hasil yang sah. Apakah pertanyaannya adalah apakah dalam rejim TPPU ya penyitaan aset yang sifatnya equivalent value itu juga dimungkinkan? Itu kira-kira ahli bisa menjelaskan nggak? Ya, jadi kalau 39 kan hasil kejahatan, alat ya. Kemudian apakah mungkin substitute asset istilahnya ya? Bisa. Kalau di common law saya kenal istilah itu dan kita pernah lakukan dalam kasus Bupati Karanganyar ya. Pak Yahya itu, dia punya perusahaan konstruksi, dia punya alat berat. Waktu mau disita KPK, dampaknya perusahaan bisa berhenti, orang nganggur, semua terbengkalai. Lalu saya penyidik datang namanya Laksop, Pak boleh nggak kalau misalnya barang ini diganti uang? Saya bilang boleh, nggak ada negara rugi, karena alat dinilai sekian uangnya digantikan, alat nggak jadi disita, uang yang disita, boleh saja. Artinya memungkinkan. Tidak ada kedua negara, silakan. Yang penting nilainya sama ya. Pernah kita lakukan dalam kasus Bupati Karanganyar ya, pernah dilakukan. Udah putus juga ini. Udah putus dan saya jumpa Pak Surya, Profesor Surya, Hakim Agung, dia bilang Pak itu nggak apa-apa, silakan saja. Dan sudah diputus. Yang terakhir. Saya lanjut ya. Masih terkait penyitaan. Kalau di tahap persidangan, ya kemungkinan kemudian teridentifikasi ada hasil tindak pidana atau rangkaian dari hasil tindak pidana yang kemudian belum diidentifikasi atau belum disita dalam tahap penyidikan. Apakah instrumen untuk penyitaan di tahap persidangan itu menurut rejim TPPU masih dimungkinkan? Ya kembali ke Undang-Undang Tipikor ya, pasal 38B besar memungkinkan kalau ada yang belum masuk berkas ya. Suruh terdakwa membuktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan, dianggap juga berasal dari Tipikor. Dan Undang-Undang TPP memungkinkan di pasal 81, pasal 81 ya, bahwa kalau ada yang belum disita pada proses penyidikan, pada persidangan pun ketahuan ada yang belum disita, silakan jaksa minta ke hakim untuk dilakukan penyitaan tambahan. Pasal 81 ya. Bisa seperti itu ya. Baik. Saudara pernah dengar istilah green financial crime dalam kaitannya dengan fokus terhadap pemberantasan TPPU? Green financial crime. Ya peras, kami bahas sama-sama PPATK dan KLHK. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut apa konsep atau apa namanya istilah itu untuk apa dilakukan dan tujuannya untuk apa? Green financial crime. Green financial crime. Jadi setiap tahun kita lakukan yang namanya National Risk Assessment ya, menilai pidana apa saja yang melahirkan TPPU yang banyak di Indonesia. Yang paling banyak itu pertama korupsi, terus narkotika, kemudian perpajakan, perbankan, kemudian lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, tidak pidana lingkungan hidup dan kehutanan kelasnya kelas menengah, korupsi lebih tinggi. Dan hasil-hasil kejahatan lingkungan dan lingkungan hidup ini, kalau itu merupakan pursuit of crime, disembunyikan, disamarkan asal usulnya itu menjadi TPPU. Jadi green financial crime itu ya, financial crime adalah crime yang dilakukan dengan tujuan mencari uang, tapi cari uangnya dari tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang lingkungan, undang-undang kehutanan, dan bisa menjadi TPPU kalau pursuit of crime ini disembunyikan, disamarkan asal usulnya itu. Ya. Kurang lebih segitu green financial crime ya. Dan itu terjadi banyak di Indonesia. Dia termasuk kelas menengah risikonya di Indonesia. Baik. Saya mencoba memberikan satu ilustrasi kepada ahli ya. Ketika pelaku atau tersangka atau pelaku dari suatu tindak pidana
kejahatan, tindak pidana asal apapun ya, katakanlah korupsi misalnya. Kemudian untuk dalam rangka penggunaan hasil kejahatan, ya pelaku ini kemudian meminta asisten rumah tangga misalnya untuk membantu untuk membuka rekening bank, lalu kemudian dana hasil tindak pidana tadi korupsi itu masuk dalam rekening yang atas nama asisten tadi, ya, yang diminta oleh pelaku. Tapi kemudian penggunaan rekening itu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari misalnya oleh pelaku dan keluarga. Apakah ini juga menjadi bagian atau modus dari TPPU yang ada di pasal 2 atau pasal 3, 4 atau pasal 5? Silakan. Lebih banyak ke mungkin 3 dan 4, dan kalau menggunakan orang lain ya, perusahaan lain, KTP palsu atau KTP orang lain, kenapa dia pakai lain? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan, disamarkan. Siapa si pemilik aslinya? Bisa dia menyamarkan hasil kejahatan dengan cara seperti itu. Ada modus penyembunyian. Salah satu yang cukup banyak dilakukan seperti itu. Oke, berikutnya kalau satu transaksi perbankan misalnya yang sebetulnya tidak ada hubungan bisnis usaha, lalu kemudian atau utang piutang ya, tapi kemudian di transaksi perbankan tadi menuliskan hutang, pembayaran hutang atau transaksi bisnis misalnya, dan ketika itu sebetulnya tidak ada bisa dibuktikan, apakah itu juga bagian dari modus yang disebut sebagai TPPU? Utang piutang yang dibayar lebih dulu. Jadi gini ya, ada transaksi bank, ya, katakanlah slip setoran ini, saya contohkan kepada Ali, disebutkan bahwa transaksi sebesar 10 miliar dari rekening pelaku kepada rekening lain adalah sebagai pembayaran utang, tapi sebetulnya bisa dibuktikan bahwa tidak ada hutang atau hubungan bisnis terkait dengan transaksi ini. Apakah ini proses yang juga masuk dalam ruang lingkup modus TPPU? Ya, dengan membuat rekayasa transaksi seperti itu, transaksi yang tidak sebenarnya, ada sesuatu yang ditutupi, disembunyikan asal usulnya, sehingga bisa menjadi salah satu modus, termasuk dalam pinjam meminjam yang dipercepat ataupun pinjam meminjam dengan jaminan aset-aset yang halal tapi dilunasi dengan hasil korupsi, bisa-bisa saja. Itu modus-modus cuci uang semua itu. Modus ya. Terakhir dari saya ya, kalau yang terkait dengan penukaran mata uang ke penukaran falas misalnya ke money changer, itu apakah bagian juga dari TPPU, dan kira-kira ada kondisi khusus nggak penukaran itu dia menjadi TPPU? Kalau misalnya saya menggunakan nama sendiri untuk menukar mata uang, apakah juga bisa dikategorikan sebagai TPPU, atau harus ada kondisi tertentu penukaran uang itu kemudian masuk dalam modus TPPU? Silakan. Dalam pasal 3 eksplisit disebut menukarkan hasil kejahatan. Jadi nggak perlu atas nama siapa-siapa, atas nama sendiri juga bisa, apalagi atas nama orang lain. Contohnya kasus Imin Sumardi. Jadi Bank Global itu ada Irawan Salim menggelapkan uang 60 miliar. Suatu hari dia suruh Imin Sumardi nukar 20 miliar ya. Dia tukarlah di money changer di Gunung Sahari, YXL. Ditukar oleh Imin Sumardi 20 miliar dari rupiah ke Singapura. Tertangkap Imin, kena 5 tahun. Apa pasalnya? Dia melanggar pasal 3 itu, menukarkan hasil kejahatan. Dipidana 5 tahun, sudah inkrah itu. Walaupun si pelaku penggelapannya sampai hari ini Irawan saya tidak pernah tertangkap, masih di sana aja. Jadi menukarkan tuh eksplisit di pasal 3 ya. Apakah dia nukarnya itu katakanlah untuk primer, sekunder kebutuhan dia, yang jelas menukarkan secara eksplisit disebut di pasal 3, termasuk perbuatan yang dilarang hasil kejahatan, termasuk dalam bentuk konversi hasil kejahatan itu. Dari kami sementara jelas ya, kalau TPPU itu nggak terlalu rumit ya, seperti itulah ya prinsipnya, seperti itu ya. Dari JPU cukup.